Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Saudara yang sedang Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tayangan perdana dari tayangan program kesaksian dari Anda untuk Anda. Bagaimanakah anugerah dan mujizat Tuhan, kasih karunia Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, selamat menonton kesaksian berikut ini. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Waktu di mana kami boleh saling menceritakan bagaimana Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang sudah mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan waktu yang kami gunakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan perkenalan dari keluarga yang akan memberikan kesaksian. Baiklah, saya persilakan untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Raymond, ini istri saya, dan kami sudah 14 tahun menjalani kehidupan sebagai rumah tangga. Wah, cukup lama ya. Iya. Nah, Iya, Pak Raymond, main lama. nama ibunya siapa Pak? Kok nggak dikenalin namanya? Tadi istrinya namanya Yanti. Oh, Yanti ya. Nah, ini untuk pemirsa nih. Luar biasa sekali nih ya, keluarga Bapak Raymond dan Ibu Yanti ini mengalami pergumulan apa sih? Sampai menarik sekali untuk kita simak bersama-sama. Mendapatkan berkat dari Tuhan, pergumulan luar biasa apakah itu? Nanti kita dengarkan ceritanya atau kisahnya dari keluarga Bapak Raymond dan Ibu Yanti. Para penonton yang belum subscribe dulu. Terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus nih. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Oh, Pak Raymond juga melayani sebagai diaken di sebuah gereja ya, Pak ya? Ya, kebetulan untuk sekarang masih aktif pelayanan sebagai diaken di gereja yang ada di Sukabumi. Oh, luar biasa. Oh, Bapak dari Sukabumi ya, Pak ya? Sukabumi ya. Dari Sukabumi. Puji Tuhan. Wah, luar biasa nih, dari pekerjaan, dari pelayanan. Tuhan memberkati Pak Raymond dan Ibu Yanti. Nah, pemirsa sekalian, kita mau dengarkan nih, bagaimana cara Tuhan bekerja luar biasa untuk keluarga ini. Oke, silakan Bapak untuk ceritakan pengalaman Bapak yang luar biasa ini. Yang mau ceritakan Bapak atau Ibu nih? Silakan. Oh, Bapak. Langsung nembak ya. Ya, cerita tentang kesaksian sebenarnya bukan cuma satu kesaksian ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami rumah tangga, menjalani hidup sampai sekarang ini, bahkan rumah tangga yang mungkin sebentar lagi 14 tahun ya kami menjalani kehidupan sebagai rumah tangga. Kenyataan Tuhan banyak. Jadi segala yang dibutuhkan diperlukan, kami boleh rasakan Tuhan siapkan tepat pada waktu. Mungkin kalau misalkan yang menjadi kesaksian utama ya di sini, bagaimana kami memulai rumah tangga, pernikahan kami di tahun 2008,
awal-awal ya biasa-biasa aja kan, masih kayak pacaran. Harus pacaran terus itu. Ya, kayak pacaran kan masih berdua tuh ceritanya. Berdua, masih enjoy dengan pekerjaan, cuma lama-lama rumah kerasa sepi. Kalau kalau pulang rumah ketemu dia lagi. Iya, kalau kalau di kerjaan kan ketemu banyak orang tuh, Iya, iya. tapi setelah pulang tuh ketemu dia lagi gitu kan. Nggak ada mainan di rumah. Iya, iya. Jadi artinya kami memang merindukan, Tuhan mempercayakan bagi kami keturunan ilahi. Iya. Itu sih awal kerinduan kami. Nah, tahun kedua, tahun ketiga mungkin masih biasa-biasa aja ya, karena rumah tangga punya anak di tahun ketiga mungkin masih biasa-biasa. Tahun keempat udah mulai kerasa nih, udah mulai timbul kekhawatiran. Ada apa nih? Kok kita 4 tahun, pernikahan 4 tahun, kok Tuhan masih belum percayakan keturunan. Nah, mulailah berpetualang cari dokter. Awal-awal masih dokter yang ada di Sukabumi. Tanya-tanya dokter yang bagus mana. Ketemulah ada dokter, salah satu dokter di Sukabumi. Udah tua juga, udah tua. Dan konon katanya banyak yang berhasil. Oh iya. Banyak yang berhasil saat berobat ke dokter. Mulailah kita tuh program hamil. Iya. Nah, mulai dicek, saya dicek, masuk lab, dan Tuhan sih nggak ada masalah. Itu dengan istri, ya kami coba untuk berusaha untuk coba ikutin semua treatment yang disarankan atau bukan. Setahun masih belum ada perubahan, belum jadi. Padahal semua udah diikutin, makan obat, makan vitamin, ya semuanya segala-galanya udah. Sampai akhirnya dokternya itu meninggal. Wah. Sampai akhirnya dokternya meninggal, bingung kan? Iya. Mana lagi coba? Iya. Coba cari dokter lagi, dokter yang ada di Sukabumi, dan ya masih belum menemukan hal yang berbeda ya. Artinya treatmentnya masih sama dan masih begitu aja. Sempat kami ke Bogor juga tuh, dari dokter di Bogor. Ada saudara yang cobalah ke sini, dokternya bagus kok, banyak yang berhasil ya. Kami coba juga, dan ya hasilnya juga masih belum lah ya, belum ada apa namanya, masih sama aja, masih sama aja. Padahal treatmentnya kami akhirnya bosan ya, udah mulai tahun keberapa, tahun ke yang ke-7 berobat terus udah mulai bosan nih. Tiap hari makan obat lagi. Iya. Obat lagi, pindah dokter beda lagi obatnya, tapi makan obat lagi. Oh iya. Mulai bosan, sempat istirahat tuh 1 tahun. Obat, kita mengalir aja. Bahwa dalam doa, nggak bisa berdoa, tahu kan kita percaya bahwa pekerjaan. Dan di tempat pekerjaan saya tuh ada teman yang menyarankan cobalah ke dokter yang ada di Bandung. Oh iya. Nah, dokter yang ada di Bandung nanti dia biasanya ada treatment khusus tuh dari dia tuh. Walaupun memang saya juga udah berpikir ya pasti sama aja lah, nggak akan berbeda lah, pasti sama-sama juga. Cuma ya udahlah, berdoa dan bekerja ya lah. Orang entah kalau cuma berdoa terus dan usaha kan mungkin belum tentu juga ya, kita memang harus meraih dengan usaha. Pergilah kita ke Bandung, obat, ya pulang kerja, waktu itu masih pakai mobil, jadi masih pakai motor, jadi akhirnya ke Bandung pakai naik bus, pergi. Setelah selesai kerja jam 5 itu sampai di sana obat, dan ketahuan di situ bahwa istri itu ada masalah di kandungan. Jadi
kalau istilah medisnya itu tuba falopinya itu tertutup. Jadi rahimnya itu tertutup. Iya. Nah, bisa terjadi pembuahan. Hmm. Jadi harus ada tindakan medis. Tindakan medisnya itu harus dioperasi. Iya. Nah, operasi yang disarankan dokter itu apakah itu harus operasi konvensional atau ada operasi yang namanya laparoskopi. Nah, operasi laparoskopi ini memang bukan biaya yang lumayan mahal. Ya, atas ada bantuan dari bos saya, ya coba kasih dana talangan, udah nggak apa-apa, terus saja Tuhan aja kuat. Akhirnya ditempuhlah tuh operasi yang laparoskopi. Sudah akhirnya ujian di lab lagi, udah terbuka tuh kandungannya, tapi masih belum juga sampai akhirnya berobat tuh hampir 2 tahun dengan dokter yang itu. Tapi itu dokternya belum sampai meninggal kan? Dokternya enggak, masih kesehatan. Dia udah lakukan tindakan medis, artinya kan mungkin selama ini kita berobat, makan obat, tapi memang karena kandungannya ketutup, jadi ya tak berhasil gitu. Kalau kita berpikir secara manusia ya, karena kan hasil labnya seperti itu. Tapi setelah dibuka, pikiran kita manusia pun ya bisa terjadi pembuahan, bisa terjadi apa? Ketika juga yang dipikirkan manusia kan ternyata bukan yang dipikirkan Tuhan. Berpikir seperti itu. Mungkin ada hal yang dituntut untuk kami lakukan sebelum sebelum Tuhan kasih itu keturunan. Nah, berapa tahun kemudian tuh Tuhan kakak punya anak. Punya anak. Pokoknya jika istri punya anak, dan ya karena sedikit ada masalah dengan anaknya, jadi anaknya itu saya kami coba rawat, kami besarkan. Ini kalau saya berpikir bahwa ini sebagai pilot project-nya Tuhan buat kami. Wah, luar biasa. Ini saya sempat berbicara dengan istri kan, kalau ini kan ada rinduan yang anak. Setelah kalau misalkan kita dipikir-pikir, kalau misalkan kita punya anak, apakah anak dari COVID kita orang karena kita dari kita anak. Mungkin memang ini udah jalan Tuhan, ya kita rawat, kita besarkan, dan ini sebagai pilot project-nya Tuhan. Berhasil bang? Enggak, kalau berhasil dikasih, kalau nggak berhasil ya udah. Gitu. Akhirnya kita jalanin hari demi hari, Tuhan jalanin lagi. Nah, mulai lagi tuh ada semangat untuk berobat tuh, kita berobat tapi pindah dokter. Pindah dokter, kandung juga sih, tapi pindah dokter. Dokternya lebih tua lagi tuh. Waduh. Tapi dokter yang tua tuh ya. Karena yang tua lebih berpengalaman ya Pak. Ya, nah, tingkat keberhasilannya lebih mendekati. Betul. Ya, sebenarnya yang tua-tua, tapi ya kita jalani lagi kurang lebih setahun dan memiliki hasil yang menyenangkan lah ya, pada hasil yang memuaskan kami, karena ya terjadi tuh apa yang kami pikirkan. Ya udah jalanin aja hari demi hari. Pasti toh ada, kita nggak ketemu di rumah tuh nggak cuma lihat dia lagi ada anak yang jadi yang jadi perhatian kita bersama, karena dari 2 bulan dia udah sama-sama masih merah, udah nyatakan ini, dan Tuhan dia bisa terima keadaan dia ya, dan bisa terima selang berapa lama sampai usia pernikahan kami 10 tahun ya 9 tahun lama udah mau berobat lagi, udah bosan, udahlah pas
pasrah aja sampai di titik di mana kami sama-sama berdua tuh pasrah udah. Kalau Tuhan kasih Tuhan, kalaupun Tuhan kasih, berarti kan harus siapin yang lain, berkat di tempat yang lain. Kita harus punya anak mungkin, oke, kita jalani di depan sama-sama. Kalau saya juga pelayanan, kerja juga sama juga ya. Sampai satu saat ini nggak disangka-sangka juga, istrinya sebenarnya udah telat lah ya, udah telat masa bulanannya, tamu bulanan udah telat tuh. Tapi biasanya kan yang udah dialami sebelum-sebelumnya telat, cuma harapan palsu doang, telat seminggu akhirnya telat. Iya, jadi daripada baper gitu ya, daripada akhirnya stres, akhirnya jadi berharap akhirnya nggak dapat juga dan jadi ujungnya sedih. Udah kita jalanin aja, walaupun udah telat, jalanin aja gitu. Ya harus meeting ke Bogor, terus manggil ke Bogor, naik kendaraan ya, mungkin kalau ada yang tahu kendaraan L300, kendaraan angkutan dari Sukabumi ke Bogor itu kayak naik mobil preman gitu. Wah. Nggak tahu, lobang pun dianggap jalan dulu sama dia. Artinya kalau ada wanita hamil naik mobil itu udah duluan. Oh iya, perginya itu naik truk malah, naik truk angkutan, naik truk kiriman perusahaannya, karena sembari nanterin, karena mungkin kliniknya sembari kalau salah ada dua ya. Pergi pulangnya naik ke 300, sebelumnya naik ke 300 naik motor ojek dulu ya, nggak tahu bahwa dia sebenarnya udah hamil sebenarnya, itu nggak tahu. Aku nggak tahu karena kan selama ini kan berpikir bahwa kalau telat ya udah nanti juga takutnya keluar lagi kan jadi sakit hati ya udah jalan. Udah pulang jalan seperti biasa, dia udah telat. Itu ada acara di gereja, hari ulang tahun di gereja, dan ada badminton suami istri, ganda campuran, istri sama yang main lah kita main badminton. Jatuh dia, keadaannya jatuh, dan itu tuh kalau kita hitung dia udah lagi hamil. Waduh. Nggak tahu kita, udah jatuh, udah yang apa cek nggak masalah, udah pulang lah kita tuh. Setelah lewat sebulan dia telat, baru ngomong tuh udah hampir sebulan ya. Daripada sakit hati lagi ya kan, salah pakai itu beli aspek yang bagus kalian udah bates. Ya belum murah dulu. Di take ya, udah pagi-pagi bangun, sebelum doa dia ke kamar mandi dulu. Kirain saya mau pipis aja kan, biasa lah. Ternyata dia kami bawa test dan hasilnya dua garis artinya positif. Puji Tuhan. Saya juga loh mau nangis tuh pas dia kasih tahu dua garis nih positif, positif. Oh puji Tuhan. Cuma kan mau memastikan lagi, beli yang bagusan lah test pack. Wah. Taktiknya salah lagi. Masih trauma dengan PHP ya Pak ya? Ya. Nah, akhirnya dia yang bagusan tuh test packnya, dan benar dua garis dan positif. Dan masih kurang percaya juga nih. Masih kurang percaya juga, takutnya kan ada yang namanya kehamilan hamil yang palsu ya. Akhirnya itu seperti itu, walaupun test packnya kadang-kadang kosong. Ke dokter lah kita ke dokter diperiksa, dan awal-awalnya juga dokternya taksi juga ya, karena nggak kelihatan. Itu juga yang bikin tegang dokter. Bukan, udah mau sakit hati lagi nih kata saya. Kayaknya kantongnya
kosong isinya mah. Ya HP lagi nih, tapi yaudah coba periksa yang benar dok. Periksa lagi ternyata di Tuhan itu ada cetak jantungnya, kan artinya memang Tuhan mempercayakan, Tuhan berizinkan yang diambil. Nah, itu menjadi syukur yang luar biasa di tahun 2018, di tahun 2017 syukur yang luar biasa. Tuhan percayakan panggilan waktu, walaupun masih usianya itu masih sekitar 27 hari ya, sekitar 27 hari itu kalau kata dokter, 20 hari usia kehamilan. Dan ya itu kita bisa lihat kami berobat di sana sini. Tapi kalau memang belum waktunya, dokter sebagus apapun, sekeren apapun, sepintar apapun, kalau Tuhan mengizinkan, ya enggak. Tapi pada saat kami di titik yang terserah Tuhan mau kasih apa enggak, yang penting kita yakini rencana Tuhan. Itulah, udah nggak berobat loh, kami udah nggak berobat, udah bosen berobat, udah nggak ke dokter lagi, jalani hidup biasa. Artinya udah dulu waktu masa program hamil, dia mau gerak dikit aja, waktu udah telat mau gerak dikit aja takut. Udah telat nih, telat 2-3 hari kan dokter udah ngomong jangan terlalu banyak gerak. Mau gerak dikit aja takut. Akhirnya hari ke-7 keluar lagi. Gitu. Ini dia udah telat, waduh masih jalan hidup seperti biasa, masih kayak preman lah ya, atau tidak berpikir mau hamil. Enggak sama sekali. Tapi kalau memang waktunya Tuhan, mau apapun yang menghalangi, mungkin ya, mau apapun yang kita lakukan, memang kalau kuatkan, ya indah pada waktu itu. Itu sih kejadian tahun nanti, tahun ke-10, Tuhan gerakan mengganti. Luar biasa. Sekarang udah berapa? Ada 3 tahun 8 bulan. Makanya mau hampir 14 tahun berarti, hitung gitu aja. Pas 10 tahun raya lahir. Berarti kalau dia 3 tahun berarti kan udah mau dia udah 13 tahun kita menikah. 3 tahun 7 bulan berarti udah mau 14 tahun. Gampang hitungnya. Wah, betul-betul cerita yang penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga ya. Padahal kita, sudah pasrah ya, udahlah kalau Tuhan nggak kasih ya oke gitu kan, kita jalani hidup dengan maunya Tuhan gitu kan. Tapi kadang saat kita betul-betul menyerahkan diri kita sama Tuhan, Tuhan nggak pernah lupa janjinya Pak Raymond. Pastinya kan dalam Ibrani 13 ya Pak, Ibrani 13 ayat yang ke-5 dikatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Dia nggak pernah lupa, Tuhan Allah yang kita sembah nggak pernah lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberkati apapun juga yang kita minta gitu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, janji Tuhan Yesus seperti itu. Jadi walaupun waktunya mungkin lama buat kita ya, aduh Tuhan ini lambat banget gitu kan. Tapi itu pasti. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senang kalau kita bersukacita memuji Tuhan atas semua berkat-Nya. Oke. Wah, luar biasa ya Pak ya. Wah, kesaksian yang memberkati ini, khususnya untuk pemirsa Alpetra Ministry. Ini luar biasa. Jadi, apapun yang kita mau kerjakan, mau lakukan, itu semua kemuliaan dikembalikan kepada Dia. Jangan pernah kita ambil kemuliaan Tuhan, Pak. Kemuliaan bagi Dia, bukan bagi dua, Pak. Oke, wah luar biasa. Kalau Bu Yanti dari Bu Yantinya sendiri nih, apa yang dirasakan Bu Yanti? Kalau dari tadi kan Bapak bercerita nih, banyak cerita yang buat sebagai seorang suami itu hal yang luar biasa nih. Tapi beda kan apa yang dirasakan dari seorang ibu gitu kan. Oke, coba Bu Yanti ceritakan. Wah, kita pasti luar biasa nih, karena yang mengalami langsung ini Bu Yanti kan.
rasanya, semuanya itu kan Bu Yanti yang bisa rasakan langsung. Oke, silakan Bu Yanti. Saya puji Tuhan aja, sebab masa-masa yang dilewati dalam rumah tangga, suami masih setia gitu temenin saya, walaupun dokter dokter memvonis saya susah hamil, tapi puji Tuhan suami masih mendukung deh sampai saat ini. Itu aja. Kalau dari proses kelahiran sendiri, apa sih yang bisa Ibu saksikan gitu kan dari proses, kan kalau Ibu hamil kan ngalamin yang namanya masa ngidam, karena kan ada perubahan besar nih dalam tubuh seorang calon ibu. Itu pernah dirasakan nggak sih Bu? Ngidam ada sih, kalau yang saya rasakan pertama yang belum tahu ya hamil, bahwa Yanti hamil itu udah nggak mau bawang putih mual. Terus biasa sih nggak terlalu ribet, jadinya nggak terlalu nyusahin suami kalau pas hamil. Bedanya pas ngidam aja suruh cari jeruk bali yang nggak ada. Tapi puji Tuhan suaminya cari ketemu juga. Berarti Bapak siaga nih ya, suami siaga ya. Wah, luar biasa, keluarga yang pas hari kehamilan juga ya, emang sih puji Tuhannya suami kan kudunya meetingnya di tanggal 11 Ya, 11 Mei. Waktu kelahiran gitu ya. Pas kelahiran itu kan udah dipastikan tanggal 11 Mei itu lahiran ya. Nah, suami mau meeting Di tanggal 7 tanggal 7. harus keluar kota. Nah, harus keluar kota. Puji Tuhannya suami punya instingnya bagus kayaknya. Wih. Dia menolak buat meeting pertama dia di kerjaan barunya. Takut jaga-jaga lahiran. Kenyataannya bener. Tanggal 7 itu udah ada reaksi-reaksi mau lahiran. Terus sampai pulang balik ke rumah sakit. Sampai lahirannya. Ya, memang rumah sakit kan banyak karena diputuskan untuk lahiran secara sesar. Oh. Harus di banyak dokumen yang harus ditandatangani bagi seorang tua. Saya sih kan pikiran memang kalau saya akhirnya berangkat waktu itu harus ke Solo kan, saya harus ke Solo. Iya. Dan kalau misalkan akhirnya istri masuk ke ruang sesar dan nggak ada saya, itu pasti saya juga nggak akan konsentrasi kok. Akhirnya yang memang saya meeting pertama di pekerjaan saya waktu itu, karena waktu itu saya baru pindah perusahaan dan nasional pertama, saya nggak ikut karena ya alasannya harus kita. Memang perlu pendampingan juga sih. Dan memang waktu itu juga agak ada sedikit drama waktu itu. Jadi, kami datang ke rumah sakit yang dekat rumah. Iya. Karena memang dokternya juga di sini. Dan akhirnya dokter tanya nih, kalau sampai besok pagi takutnya istrinya udah nggak kuat karena sudah sakit banget tuh. Baru bukaan dua itu. Satu bukan dua tuh lama. Dan bukan dua tuh udah sakit banget. Udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan sama sekali. Takutnya kalau misalkan Iya. menunggu sampai besok pagi sampai bukannya sempurna, takutnya udah nggak punya kekuatan. Iya. Jadi terserah mau di sesar, ya udah, saya akhirnya keputusan ya udah kita sesar aja. Nah, waktu udah mau masuk kamar sesar, kamar bersalin ya. Rumah sakitnya gensetnya meledak. Aduh. Oh no. Saya akhirnya berpikir untuk belum masuk, kalau udah masuk apa ceritanya ini lagi. Iya. Mati listrik. Nah,
rumah sakit yang lain tuh yang ada di Sukabumi. Dan karena perpindahannya itu agak ribet juga tuh. Jadi saya kepikiran kalau misalkan dia sendiri itu mungkin yang nemenin mau mertua, apa jadinya tuh, walaupun mungkin waktu itu ada pokoknya juga sih, tapi ribet juga tuh karena harus pindah rumah sakit dengan keadaan itu udah sakit banget, banyak dokumen-dokumen yang harus ditandatangani sama suami. Dan memang ya rencana Tuhan kendala ya, saya nggak jadi ke Solo, harus saya batalkan karena memang harus mempersiapkan proses kelahiran. Sampai proses kelahiran tuh ada dramanya, kayak kantor aja. Luar biasa. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa ya Pak ya. Wah, penyertaan Tuhan luar biasa, tidak terlambat, pas waktunya Tuhan setting supaya Bapak nggak meeting dulu, tapi memang ada rencana Tuhan gitu kan, waktunya memang untuk proses kelahiran yang membutuhkan bantuan seorang suami siaga nih Pak. Wah, luar biasa nih. Wah. Hebat, salut buat Pak Raymond. Wah, keren. Wah, dan saya juga lihat dari perjalanan rumah tangga Bapak Ibu juga, terus kesabarannya menanti diberikannya seorang putri, itu luar biasa gitu kan. Kalau nggak sabar sedikit aja, mungkin kita nggak akan dapat apa yang Tuhan janjikan buat kita kan. Tapi wah, ini diuji, imannya diuji, kesetiaannya diuji, luar biasa. Yes. Wah, ini bisa jadi kesaksian yang memberkati banyak orang ya Pak, khususnya untuk keluarga-keluarga yang sampai sekarang menantikan keturunan. Jadi bisa dicontoh, diikuti teladannya bahwa kesabaran kita, kesetiaan kita ada harganya, dan itu pasti Tuhan akan berkati tepat pada waktunya, nggak pernah terlambat. Malah bukan dapat 1 anak ya Pak ya, jadi 2 anak ya. Bonus toh. Itulah enaknya kalau kita betul-betul di dalam Tuhan, ikuti apa yang jadi alurnya Tuhan, pasti jos Pak. Setia melayani ya Pak Raymond, hebat nih ya. Masih dipercayakan pelayanan kan ya, semua ada waktunya ya. Melayani Tuhan juga, walaupun apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kalau Tuhan masih kasih kesempatan melayani, berarti karena ini kalau bicara pelayanan kan ada orang yang pengen melayani tapi kan nggak dikasih waktu, mumpung masih dikasih kesempatan. Betul. Iya nih Pak, ini Bu Yanti dari kecilnya itu dia aktivis di gerejanya juga. Luar biasa sekali dia nih. Makanya ketemu dengan Pak Raymond ini luar biasa banget. Dua-duanya sama-sama pelayanan yang luar biasa sekali ya. Berarti pasangan yang sepadan. Wah, pasangan yang memang Tuhan mau kita jadi sama-sama melayani Tuhan. Baik di keluarga, baik di gereja, di lingkungan, kita bisa jadi berkat. Wah, keren Pak. Keren Bu. Wah. Ini saya dapat bocoran nih. Katanya dulu nih Pak Raymond waktu mau jadi diaken ya, jadi diaken tuh sempat maju mundur tuh. Wah. Gimana ya? Mungkin karena ada pergumulan ya. PHP tapi tadi ya Pak? Iya. PHP ya? Tapi dengan istri yang sungguh luar biasa juga mendukung Pak Raymond untuk support melayani. Luar biasa, keluarga ini diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Sekarang Raya udah umur 3 tahun lebih ya? Iya. 8 bulan. Wah, luar biasa. Ya, dan juga ada ini mereka sangat kasihnya itu betul-betul luar biasa ya. Ada juga ya anaknya mereka sendiri lah ya gitu ya Pak Raymond ya. Jadi yang tadi Pak Raymond cerita, ada kakak dari Ibu Yanti ini, karena ada satu lain hal, maka anaknya itu juga dengan Ibu Yanti, dengan Pak Raymond ya. Mereka sangat sayang sekali. Ya gitu. Tadi kan Pak Raymond udah cerita ya,
Bu Yanti juga udah cerita nih. Bu Yanti betul-betul ngerasain banget ya cintanya, sayangnya Pak Remon gitu. Pak Remon ini pernah nggak terbersit gitu? Ah, kalau kayak begini, Tuhan kayak begini, saya mau cari lagi yang lain gitu. Misalnya, jujur, kita berdua nih. Puji Tuhan sih, karena mungkin saya juga sibuk di pekerjaan ya, tiap hari memang apa namanya ya, konsentrasinya banyak terkuras di pekerjaan, jadi pemikiran untuk seperti itu nggak pernah terjadi, karena ya mungkin saya pikir memang sibuk juga buat ada nggak punya waktu untuk berpikir ke sana gitu. Karena banyak kerjaan juga ya, memang di tempat kerjaan hal-hal seperti itu ya, banyak lah ya, ya kan, teman kerja, relasi buat saya, ada relasi saya juga yang memang kadang-kadang pembicaraannya menuju ke sana, tapi ya artinya saya bersikap seprofesional mungkin pertama itu, dan ya takut lah ya, pasti ya, sama yang maha kuasa yang mengatur kehidupan kita, apa jadinya kalau misalkan kita udah tahu firman terus kita melanggar, kan lebih bahaya orang yang nggak tahu dan dari orang yang nggak tahu. Kalau misalkan orang yang nggak tahu mungkin ya tidak mengampuni, tapi orang udah tahu itu dosa melanggar kan, wah kayaknya marahnya Tuhan berbeda dengan orang yang belum tahu. Itu sih. Iya. Nah, kata Biantinya, bohong loh. Nah itu tadi dari Pak Remon nih. Nah, sesama laki-laki kan. Sekarang dari Bu Yantinya sendiri. Nah, begitu tahu nih, dokter yang pertama vonis kan, wah nggak bisa punya anak. Terus bertahun-tahun minum obat, sampai sempat tadi cerita begitu telat haid, 2 hari 3 hari, sampai takut untuk bergerak. Bisa udah bergerak, akhirnya keluar lagi, nggak jadi lagi. Nah, sempet nggak nih Bu Yanti itu ngerasa frustasi? Pertama frustasi, terus kedua minder. Aduh, kok aku nggak bisa berikan yang terbaik buat suami nih. Sempet nggak seperti itu? Ada perasaan seperti itu nggak Bu Yanti? Oh, itu ada sampai yang saya nangis tuh. Wah, stres juga nih. Tapi nggak sampai depresi ya Bu Yanti ya? Ada sih, banyak sentingan-sentingan yang banyak ada omongan bahwa nanti suami cari lagi, tapi ya ngedrop dari situ posisinya. Dan pas dokter vonis juga mulai sedih, tapi ya puji Tuhan suami dukung, masih mendukung bahwa nggak usah dipikirin kalau masalah kayak gitu. Bagus. Jadi, landasannya takut akan Tuhan, tadi Pak Ray bilang gitu. Keluarga ini didasari fondasinya dengan takut akan Tuhan. Luar biasa sekali gitu, ya. Wah, hebat. Ini juga jadi teladan buat keluarga muda nih, untuk saling setia, pasti Tuhan akan berkati. Wah, betul, berarti cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan itu sudah. Nah, luar biasa kan Pak Ray sama Bu Yanti. Sekarang silakan ada closing statement untuk pemirsa juga. Closing statement apa ya? Mungkin untuk mereka ya, ini juga sering saya jadi bersaksi juga di kantor, karena teman saya juga yang mengalami hal seperti saya ya, karena selama berumah tangga. Dan satu sebenarnya yang saya cuma kasih tahu bahwa obat yang paling manjur, memang obat dokter itu kita tidak bisa hindari Pak ya. Kalau memang kita mau usaha, itu mungkin salah satu bagian dari proses. Tapi yang paling manjur itu saat kita berserah. Berserah artinya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, yang terbaik. Saat Tuhan izinkan kita memang akan punya keturunan, itu yang paling baik. Tapi kalaupun Tuhan tidak izinkan,
inginkan itu yang terbaik juga. Karena kalau mungkin kita punya anak dan tidak sesuai dengan Tuhan, kita berantakan. Kalau saya sih seperti itu ngomong ke teman-teman, apalagi mereka yang lebih menantikan. Ya, semua yang Tuhan buat baik aja. Nggak pernah dia merancangkan kecelakaan kan buat kita. Kalau memang Tuhan izinkan rumah tangga ini dibentuk, Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya, kan dia udah siapin jalan. Nah, jalannya menuju mana, terserah kita mau ikut apa enggak. Kita ikut kan ujungnya pasti sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi kalau kita mau menyimpang ke kanan dan kiri juga, itu hak Tuhan kasih kebebasan buat kita. Tapi jangan berharap kalau kita menyimpang itu sesuatu yang luar biasa yang seperti itu. Betul. Yanti sekarang masih set Yanti. Kamu dong yang ngomong. Oke, sekarang buat Bu Yanti closing statementnya buat kita semua. Silakan Bu Yanti. Apa tuh? Apa? Nyontek dari Raymond. Dapat itu bisikan. Oh, bisikan. Bukan gaib kan? Ya. Buat yang menanti keturunan ya harus berserah pada Tuhan aja, lebih dekat sama Tuhan. Dan satu lagi, jangan cuma berdoa. Ya, walaupun mungkin jawabannya belum kelihatan, bisa kita berdoa tuh Tuhan pasti menghibur. Tuh, luar biasa. Ya, nah pemirsa Alpetra Ministry dimanapun yang sekarang sedang menonton, ini luar biasa sekali. Kehidupan dari Bapak Ray dan Ibu Yanti dari Sukabumi ini sangat luar biasa sekali dalam menanti momongan belasan tahun ya. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan yang akan menentukan arah, kata Pak Raymond tadi. Terserah kitanya, mau ke sana, mau enggak ya. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, luar biasa. Dan tadi Pak Raymond katakan sama Bu Yanti, keluarga ini dilandasi oleh apa tadi Pak Raymond? Takut sama Tuhan ya. Luar biasa sekali. Baik pemirsa dimanapun berada, bukannya kita tidak mau menemani ya, tetapi Pak Raymond dan Bu Yanti, kami dari Alpetra Ministry mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan, waktu yang diberikan untuk kesaksian. Semoga kesaksian ini menjadi berkat yang luar biasa buat orang banyak. Dan kita akan tutup sesi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Roh-Mu yang kudus menyertai rekaman kami dalam kesaksian di mana Tuhan Yesus mengizinkan keluarga Bapak Raymond dan juga Ibu Yanti menanti sekian lama, dan Tuhan izinkan mereka akhirnya dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk memiliki anak. Dan bahkan Tuhan, mereka sungguh luar biasa dalam kehidupannya karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Raymond dan Bu Yanti. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.